Bapak dan Ibu yang kami hormati, demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, maka dengan segala hormat kami mohon Bapak dan Ibu berkenan tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Bapak dan Ibu juga kami mohon berkenan terus menerapkan protokol kesehatan dengan senantiasa mengenakan masker serta menjaga jarak. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, senantiasa mengenakan masker serta menjaga jarak untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, persiapan. Acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau segera akan kita mulai. Pukul 16.29 waktu Indonesia Barat. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Setiap ucapan adalah doa. Mari kita ucapkan yang baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Riau beserta para wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang kami muliakan. Kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau beserta para asisten dan staf ahli. Kami hormati Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan baik yang mengikuti secara langsung dari ruang paripurna gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Tingginya puja dan dalamnya rasa syukur kita persembahkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan ridhonya, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2021 oleh Gubernur dan penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau
tahun 2019-2024 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur, serta penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau tahun 2021-2050 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Hari ini, Rabu, tanggal 27 Sa'ban 1443 Hijriah, bersamaan pula dengan tanggal 30 Maret tahun 2022. Segera kita mulai. Akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan yang terhormat Bapak Yulisman, SSI. Anak nelayan rehat di kuala sambil memancing di tepi perigi. Ucapan salam untuk kita semua. Di paripurna ini kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Riau Bapak Brigjen Purnawirawan TNI Edi Nathan Nasution, yang kami hormati para saudara-saudara, para wakil ketua DPRD Provinsi Riau yang pada hari ini hadir secara virtual, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bapak Kapolda Riau atau yang mewakili, Kajati Riau atau yang mewakili, Komandan Korem 031 Wilayah 5 atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Riau atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau atau yang mewakili, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Saudara para pimpinan instansi vertikal, para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang kami hormati Saudara para rektor dan direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruangan rapat yang mulia ini maupun yang hadir secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Salawat beriring salam kita kirimkan pada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat Dewan, bahwa berdasarkan daftar hadir dari 65 orang anggota Dewan yang telah hadir baik secara fisik maupun secara virtual berjumlah 45 orang. Dengan demikian quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna Dewan pada hari ini dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 tepat pukul 16.38 WIB, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun 2021 oleh Bapak Wakil Gubernur. 2. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2019
tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. 3. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap Ranperda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau tahun 2021-2050 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Wakil Gubernur Riau, para anggota Dewan yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengingat pentingnya penyelenggara pemerintah daerah penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, maka pemerintah daerah Provinsi Riau hari ini akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD melalui rapat paripurna hari ini, yang bermakna sebagai bentuk pertanggungjawaban selaku kepala daerah secara konstitusi dalam mengemban amanat dari masyarakat. Bapak Wakil Gubernur Riau, para anggota Dewan yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan diikuti dengan Surat Gubernur Riau Nomor 120-Odda-685 tanggal 14 Maret 2022 tentang penyampaian LKPD Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2021. Berkenaan dengan surat tersebut, DPRD Provinsi Riau melalui rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Maret 2022 mengagendakan rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Gubernur tahun 2021 oleh Gubernur dalam rapat paripurna hari ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada rapat paripurna Dewan hari ini, Bapak Wakil Gubernur Riau akan menyampaikan LKPD Gubernur Riau tahun 2021. Untuk itu, kami mengajak kepada segenap anggota Dewan, mari sama-sama kita simak penyampaian LKPD Kepala Daerah tahun 2021 ini. Kepada Bapak Wakil Gubernur Riau, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun yang aktif mengikuti secara virtual. Yang juga saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Riau dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau. Yang saya hormati pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Yang juga saya hormati Rektor Perguruan Tinggi, alim ulama, pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh organisasi, cendekiawan, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan undangan majelis yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir bersama-sama pada acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau yang disingkat dengan LKPD Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2021. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan serta encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2021 secara garis besar pada majelis yang terhormat ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan laporan ini. LKPJ merupakan suatu kewajiban kepala daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara substansi, LKPD Kepala Daerah berisikan keterangan tentang dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, data umum daerah, perubahan penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang berpedoman pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, serta rencana kerja pemerintah. Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan, serta CC, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang kami hormati. Secara terperinci, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2021 telah dirumuskan dalam buku LKPJ Kepala Daerah dan sudah disampaikan sebelumnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau sebagai wadah untuk memberikan keterangan laporan ini. Atas dukungan dan kerja keras kita semua, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, serta kerjasama berbagai pihak, meskipun pada saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, alhamdulillah semua capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 secara umum dapat direalisasikan dengan baik. Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan, serta cici, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 dilaksanakan berpedoman pada RPJMD tahun 2019-2024 dan mengacu pada visi Provinsi Riau, yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia yang disingkat dengan Riau Bersatu. Visi Provinsi Riau tersebut dijabarkan dalam 5 misi sebagai berikut. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Kedua, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Keempat, mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Dan yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi. Misi di atas memiliki tujuan, diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan beriman, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dituangkan dalam rencana aksi Riau Hijau, mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kemajuan budaya Melayu dan nilai tambah pariwisata, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2021 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sebanyak 6.574.932 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 6.384.494 jiwa,
terjadi peningkatan sebesar 2,98%. Jumlah penduduk yang terbanyak berada di Kota Pekanbaru dengan jumlah 1.074.989 jiwa, dan yang paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah 210.407 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 2,98% tersebut mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 3,43%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kabupaten Bengkalis sebesar 5,20% dan terendah pada Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,09%. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan tentang sumber daya aparatur pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 2021, jumlah pegawai negeri sipil Provinsi Riau sebanyak 14.989 orang, terdiri dari laki-laki 6.679 orang dan perempuan 8.310 orang yang tersebar di 44 organisasi perangkat daerah. Anggota Dewan serta CNC, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang terhormat. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2021, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat direalisasikan sejumlah 9,38 triliun rupiah, melebihi 102,17% dari target yang telah ditetapkan sejumlah 9,18 triliun rupiah lebih. Dilihat dari masing-masing pendapatan, pada tahun 2021 PAD Provinsi Riau terrealisasi sejumlah 4,05 triliun rupiah lebih atau 100,89% dari target yang ditetapkan sejumlah 4,01 triliun lebih. Terdapat 3 komponen dalam PAD yang capaiannya melebihi target, yakni pendapatan pajak daerah sebesar 100,46%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,01%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 104,25%. Sementara itu, pendapatan retribusi daerah secara umum tercapai sebesar 80,10%. Pendapatan transfer pada tahun 2021 terrealisasi sejumlah 5,32 triliun rupiah lebih atau 103,07% dari target yang ditetapkan sejumlah 5,16 triliun rupiah lebih. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2021 terrealisasi sejumlah 7,78 miliar lebih atau 284,74% dari target yang ditetapkan sejumlah 2,73 miliar rupiah lebih. Ketua dan anggota Dewan, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 tidak semuanya sama dengan RPJMD dan Renstra. Sehubungan dengan itu, pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan rancangan perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Pada tahun 2021, belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dapat direalisasikan sejumlah 8,93 triliun rupiah lebih atau terrealisasi sebesar 9,93% dari target yang ditetapkan sejumlah 9,71 triliun rupiah lebih. Belanja operasi pemerintah Provinsi Riau tahun 2021 terrealisasi sejumlah 6,06 triliun rupiah lebih atau 92,90% dari target yang ditetapkan sejumlah 6,52 triliun rupiah lebih.
Belanja modal terrealisasi sejumlah 1,01 triliun lebih atau 81,50% dari target yang ditetapkan sejumlah 1,24 triliun rupiah lebih. Belanja tak terduga terrealisasi sejumlah 245 juta rupiah lebih atau 0,53% dari target yang ditetapkan sejumlah 46 miliar rupiah lebih. Dan belanja transfer tahun 2021 terrealisasi sejumlah 1,85 triliun rupiah lebih atau 97,73% dari target yang ditetapkan sejumlah 1,89 triliun rupiah lebih. Pada tahun 2021, pembiayaan daerah pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan anggaran sejumlah 531 miliar rupiah lebih, terrealisasi sejumlah 532 miliar rupiah lebih atau 100,19%. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pada sidang yang terhormat ini, perkenankan juga kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun 2021. Pada perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021, untuk kita ketahui bersama bahwa pendapatan daerah yang telah ditetapkan sejumlah 9,18 triliun rupiah lebih besar dari APBD murni sejumlah 9,03 triliun rupiah lebih, bertambah sejumlah 150 miliar rupiah lebih atau mengalami kenaikan sebesar 1,64%. Sedangkan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2021 sejumlah 9,71 triliun rupiah lebih besar dari APBD murni sejumlah 9,13 triliun rupiah lebih, bertambah sejumlah 582 miliar rupiah lebih atau mengalami kenaikan sebesar 5,99%. Hal lain yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2021 sejumlah 531 miliar rupiah lebih besar dari APBD murni yang dianggarkan sejumlah 100 miliar rupiah, bertambah sejumlah 431 miliar rupiah lebih atau mengalami kenaikan sebesar 431,68%. Pimpinan Dewan, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama terkait dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2021 telah dilaksanakan 24 urusan wajib dengan rincian 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 6 penunjang urusan, 2 urusan pendukung, dan 1 urusan pengawasan. Pada tahun 2021 terdapat 163 program, 726 kegiatan, dan 1.841 sub kegiatan. Secara rinci sudah dituangkan dalam buku laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2021. Mengingat pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berlangsung, maka pemerintah Provinsi Riau menetapkan kebijakan strategis antara lain pencegahan dan pengendalian COVID-19, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, penanggulangan bencana banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dan perkebunan, pengelolaan ekonomi kreatif, serta bantuan keuangan khusus kepada desa. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau melakukan kebijakan restrukturisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Dalam meningkatkan mutu dan kualifikasi sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, pemerintah Provinsi Riau melanjutkan pemberian beasiswa pendidikan strata 2. Terkait dengan rekomendasi DPRD Provinsi Riau tahun 2020, kami mengucapkan terima kasih. Berbagai saran dan masukan yang konstruktif sudah ditindaklanjuti secara bertahap oleh pemerintah Provinsi Riau dan tetap akan menjadi perhatian kami pada tahun-tahun berikutnya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pada tahun 2021
tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau berasal dari APBN 5 kementerian, yakni Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Total alokasi dana tugas pembantuan pemerintah Provinsi Riau tahun 2021 sejumlah 92 miliar rupiah lebih, dengan realisasi fisik 98,83% dan realisasi keuangannya sejumlah 89 miliar lebih atau 96,84%. Adapun perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Mengingat masih banyaknya permasalahan aktual di tengah masyarakat, ke depan pemerintah Provinsi Riau akan lebih mengintensifkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dalam rangka mensinkronisasikan program dan kegiatan prioritas di daerah. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang kami muliakan, prestasi demi prestasi Provinsi Riau dari tahun ke tahun terus kita raih dan tingkatkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa prestasi yang diraih pada tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau yang disingkat dengan BTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang telah diterima secara berturut-turut sejak tahun 2012. Kedua, penganugerahan penghargaan K3 tahun 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ketiga, anugerah KPAI Pemerintah Daerah Provinsi yang mewakili komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis aplikasi SIMEK Perlindungan Anak tahun 2021 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Keempat, predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia. Kelima, COP99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 dari Kementerian PAN RB. Keenam, piagam anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2021 informatik kategori pemerintah provinsi dari Komisi Informasi Pusat. Dan ketujuh, serta penghargaan-penghargaan lainnya. Atas prestasi tersebut, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau serta seluruh masyarakat atas dukungan penuh yang diberikan. Ke depan kami mohon doa agar terwujud Provinsi Riau yang lebih baik, tangguh dan berdaya saing. Tuan-tuan pimpinan anggota dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Kalau bukan karena cinta, tak digubah sebuah puisi. Kalau bukan karena Riau tercinta, takkan kita berkumpul dalam majelis ini. Elok kayu karena berbuah, elok buah rasanya sedap. Elok melayu karena berbuah, elok buah bertanggung jawab. Penat badan menangkap ikan, ikan ditangkap di Danau Kayangan. LKPD ini kami sampaikan, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Demikian laporan keterangan bertanggung jawab kepala daerah ini kami sampaikan pada momen yang penting dalam rapat paripurna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan naskah LKPJ. Untuk itu kepada Wakil Gubernur bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, kami silakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, kita akan menyaksikan penyerahan naskah LKPJ dari Wakil Gubernur
kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. Terima kasih, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Wakil Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan LKPJ tahun 2021. Dan sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa DPRD Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti dan membahas LKPJ Gubernur Riau tahun 2021 tersebut. Dengan harapan selama masa 30 hari ke depan DPRD Provinsi Riau akan dapat menyelesaikan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 tersebut dengan memperhatikan: 1. Capaian kinerja program dan kegiatan; 2. Pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil dari pembahasan LKPJ nantinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau akan mengeluarkan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis lainnya. Bapak Wakil Gubernur Riau, para anggota Dewan yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia. Dengan telah disampaikannya laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau LKPJ tahun 2021 oleh kepala daerah, maka rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Dan penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau tahun 2021-2050 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Dua agenda ini memiliki tata cara penyampaian yang sama. Menurut kami, untuk mempersingkat waktu, maka penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap Perda tersebut dilakukan sekaligus dan berurutan. Apakah seluruh peserta sidang dapat menyetujui? Setuju? Setuju, makasih. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, beberapa waktu yang lalu kita telah membentuk panitia khusus terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024. Dan rancangan Perda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau tahun 2021-2050. Dengan berjalannya waktu, tentunya Pansus telah banyak menyelesaikan tugas-tugasnya demi terwujudnya hasil yang maksimal. Dari agenda yang telah tersusun, maka dapat kita maknai bahwa paripurna hari ini adalah penyampaian laporan hasil kerja Pansus yang merupakan bagian akhir dari sebuah proses terbentuknya sebuah peraturan daerah. Untuk mengetahui lebih lengkap dan jelasnya, marilah kita dengarkan laporan panitia khusus terhadap Perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan rancangan Perda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau tahun 2021-2050, sehingga kita semua dapat memahami dengan jelas isi laporan panitia khusus tersebut. Guna mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Ketua Pansus atau juru bicara Pansus rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang telah ditunjuk untuk menyampaikan laporan hasil kerjanya. Kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudari Dona Sri Utami, kami persilakan untuk menyampaikan laporan kerja Pansus. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Riau, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, beserta pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang terhormat tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir secara langsung maupun virtual. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dapat hadir bersama-sama di gedung Dewan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna meskipun masih dalam suasana keprihatinan dengan wabah COVID-19. Kita berharap pandemi tersebut tidak mempengaruhi esensi paripurna untuk menyatukan persepsi kita terhadap rencana pembangunan ke depan dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun dan disepakati sebelumnya. Harus dilakukan penyesuaian berbasiskan kondisi terkini dan proyeksi-proyeksi di masa yang akan datang. Kita menginginkan perencanaan pembangunan yang baik dan representatif. Kesalahan dalam menyusun rencana sama halnya dengan merencanakan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan meridhoinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Dalam pasal 342 ayat 1 huruf C dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur mengenai perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, dan gangguan keamanan pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Riau